Halo guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel. Seperti biasa Kakang mau melanjutkan alur cerita film yang berjudul Kota Goib Saranjana. Seseru dan sehoror apa di episode kali ini? Sudahlah, daripada kalian gak sabar, sampai bawa ayam keruyuk. Mari kita saksikan alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe saja dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode 5 ini, kita diperlihatkan Cimida yang akan mencuri mandau itu dari Ayang Fitri. Karena Ayang Fitri dan yang lainnya sudah tertidur, mereka pun tidak sadar bahwa mandaunya sudah diambil oleh Cimida. Lalu kita dialihkan ke Sidion yang lagi kukurusukan di Ruyut. Dia sedang mencari di mana suara gamelan itu berasal. Tidak lama kemudian, saat dia mengikuti suara gamelan itu, Sidion pun melihat beberapa cewek cantik yang sedang menari. Sidion pun merasa aneh, kenapa di tengah hutan ada yang menari. Lalu scene berganti ke Cimida yang sedang kabur membawa mandau itu. Saat Cimida sedang beristirahat, dia pun merasa seperti ada yang mengikutinya. Dia pun mengecek sekelilingnya, namun tidak ada siapapun. Lalu Cimida pun terus berlari lagi, karena dia takut keburu Ayang Fitri menyadarinya. Lalu kita diperlihatkan ke Sidion, karena merasa itu di luar Nurul. Dia pun cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Baru saja berlari dia pun merasa suara itu mengikutinya. Lalu dia pun melihat ke belakang. Ternyata benar saja, jurik yang sedang menari itu semakin mendekatinya. Lalu dia pun langsung berlari meninggalkan tempat itu. Merasa penari itu sudah tidak mengikutinya, dia pun merasa lega. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dia sudah dikelilingi jurik penari Ruyuk. Sungguh aneh sekali, sepertinya Sidion pun sudah kena genjutsu jurik Ruyuk. Lalu dia pun ikut menari dengan jurik Ruyuk itu. Lalu kita diperlihatkan ke si Rendi yang terbangun. Si Rendi pun kaget saat melihat Sidion tidak ada. Lalu dia pun membangunkan si Anwar dan menanyakan Sidion. Lalu si Rendi pun membangunkan Ayang Fitri dan si Fei untuk menanyakan Sidion. Lalu si Ayang pun bangun, namun saat terbangun, dia pun panik saat mandaunya sudah hilang. Lalu mereka pun bergegas mencari Sidion dan Cimida, sekalian mencari mandau itu. Lalu kita dialihkan lagi ke Cimida. Saat di perjalanan pulang, Cimida pun mendengar suara orok yang sedang menangis. Lalu dia mengikuti suaranya. Cimida pun kaget saat menemukan orok di tengah hutan. Karena merasa aneh, dia pun mencoba untuk tidak memperdulikan orok itu dan langsung pergi. Mama. Cimida pun semakin takut saat orok itu memanggil dia mama. Lalu Cimida pun berbalik dan mendekati orok itu. Cimida pun memberanikan dirinya untuk menggendong bayi itu. Tiba-tiba orok jurik itu menyerang Cimida. Apa yang akan terjadi kepada Cimida? Lalu kita dialihkan ke Ayang Fitri dan yang lainnya. Saat mereka mencari Sidion dan Cimida, mereka pun mendengar suara yang minta tolong. Lalu mereka menuju ke tempat orang yang minta tolong itu. Saat tiba di tempat itu, mereka pun sangat kaget saat melihat jurik cebol memukbang Cimida. Saat mau menghampiri jasadnya Cimida, tiba-tiba Cimida ada yang membawanya. Dan akhirnya si Ayang pun mengambil kembali mandau yang dicuri Cimida. Lalu mereka pun lanjut untuk mencari Sidion. Singkat cerita, pencarian Sidion pun sampai pagi tiba belum juga ditemukan. Lalu Ayang Fitri pun mendengar sesuatu di semak-semak. Lalu dia pun pergi untuk mengeceknya. Tanpa dia sadari ada sosok jurik pocong hidden memperhatikannya. Saat dicek, ternyata yang kukurusukan di Ruyuk itu hanya seekor kucing saja. Lalu si Ayang pun melanjutkan perjalanannya. Kengerian seperti apalagi yang si Ayang dan yang lainnya akan alami, dan apakah mereka akan menemukan Sidion? Tenang saja pemirsa, karena Kakang akan melanjutkannya di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you, bye-bye.